Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gacleng, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandu yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Proses cara pembuatan gula semut sendiri yaitu berawal dari pengambilan cairan nira kelapa oleh para petani dengan cara disadap menggunakan jilegen yang biasanya dilakukan pagi hari. Hasil nira yang sudah disadap akan dicek keasamannya, lalu dimasak menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu. Proses pengolahan nira pun dimasak sekitar 5 jam hingga mengental. Setelah itu, nira yang sudah menjadi gula tersebut dibawa ke tempat penggilingan untuk dihaluskan dan dioven hingga mengering. Selanjutnya, gula dibawa ke tempat pengayakan supaya mendapatkan gula yang lebih halus. Gula pun langsung dikemas plastik berukuran kecil dan besar dan siap untuk dipasarkan di luar dan dalam negeri. Produk gula semut Rismayadi ini mendapatkan respon yang sangat baik di pasar benua Eropa, seperti negara Belanda, Prancis, Inggris, hingga Amerika. Setiap harinya, ia bisa memproduksi 2 ton gula semut untuk diekspor. Permintaan gula semut di benua Eropa bisa mencapai 1.000 ton per tahun. Orderannya sendiri belum bisa ia penuhi, karena saat ini pabriknya baru mampu mensuplai 60 ton per bulan, yang terkendala bahan baku dan alat produksi. Bro. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan, Pak, proses pembuatan gula semut itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Oh iya, dari awal proses pembuatan gula semut itu diawali dengan pengambilan nira. Itu pengambilan nira sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, setelah itu nira-nira yang baik kita ukur, beri dengan pH dan pH-nya. Setelah selesai diukur, baru dimasak sampai penguapan sekitar 4 jaman lah, 4 jam. Setelah itu baru di karamelisasi atau di kristalisasi. Nah, digosok. Nah, setelah di kristalisasi baru masuk ke pengayakan basah. Setelah diayak basah baru masuk ke oven. Nah, setelah dari oven diayak kembali, takutnya ada metal-metal yang terbawa, kita ada metal protektor. Nah, masuk ke situ. Setelah itu ada kekeringan yang sudah cukup, baru kita pak dan disimpan di gudang. Pak, ini produksinya sehari bisa mencapai berapa ton? Produksi di sini sehari itu baru mencapai sekitar 1,5 sampai 2 ton. Yang targetnya sekitar 10 ton. 10 ton dalam Satu hari. Satu hari. Iya. Oke, kalau dalam 1 bulan? 1 bulan 300 ton targetnya. Targetnya 300 ton. Kita baru sekitar 60-an, kurang dikit. 60 ton. Itu dijual kemana aja, Pak? Itu dijual ke Eropa, ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, ke Amerika juga. Amerika. Berarti benua Eropa ya, Pak? Ke benua Eropa, betul. Sebenarnya kebutuhan dari luar negeri itu terkait gula semut itu sangat besar nggak sih, Pak? Sangat besar sekali. Kebutuhannya untuk seluruh Indonesia sekitar 1.000 ton lah per bulan. Per bulan 1.000 ton. Kami di sini baru dapat PO sekitar 300 ton per bulan dan baru tercapai 60-an. Berarti masih belum Masih belum. Apa, Pak, itu kesulitannya, Pak? Kesulitannya adalah dari nira-nira yang harus bagus niranya. Sementara kan cuaca di kita fluktuatif, ketika menjelang musim penghujan itu kualitas agak turun, dan ketika mau perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau itu pun juga agak turun. Bahan baku, Pak, ya? Bahan baku dan fasilitas kami di sini masih belum memadai untuk produksi besar. Nah, berarti untuk saat ini 1 bulan mencapai berapa? Sekitar 60 tonan. 60 tonan untuk luar negeri itu. Iya, betul. Permintaan gula semut pun menguntungkan para petani penyadap gula.
Bahan baku untuk gula semut sendiri hanya bentuk cairan nira yang bisa langsung dijual ke pabrik tanpa diolah dan menghemat biaya. Dalam seminggu, para petani bisa mendapatkan keuntungan 2 hingga 4 juta rupiah dengan menjual nira hingga 250 liter per minggu. Bapak sebagai petani sudah berapa lama Pak jadi petani? Sudah berapa lama? 15 tahunan lah. Sudah 15 tahun. Ya, lebih. Nah, saat ini menjual sari kelapa ke ini namanya apa Pak? Namanya sari kelapa apa? Nira. Oh, nira. Ya. Ulang Pak. Nah, oke. Pak, sudah nggak usah di-roll aja. Pak, sudah berapa tahun Bapak jadi petani kelapa Pak? 15 tahun. 15 tahun. Ya. Sudah berapa lama Pak menjual nira ke gula semut ini? 6 bulan. Dari 6 bulan ini Bapak sudah menjual nira ke gula semut. Ya. Nah, perbedaannya apa Pak dari yang sebelumnya? Perbedaannya kalau sulfit itu susah harus memberi bahan bakar. Kalau ini bahan enggak. Oh, Gampang enggak. gitu ya. Emang ngejualnya apa Pak sebetulnya? Nira Oh, berarti dari diambil langsung diambil dijual. langsung dijual. Jadi nggak harus diolah dulu. Enggak. Biasanya seminggu bisa ngejual berapa liter Pak? Berapa nih? 250 liter. 250 liter. Ya. Dapat berapa Pak? 4 juta lah. 4 seminggu dapat 4 juta. 4 juta. Apakah lebih menguntungkan atau seperti apa? Lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkannya Pak? Karena enggak membeli bahan bakar, enggak apa gitu ini Dari Bapak langsung langsung ke penjualnya, pembelinya. Jadi nggak lewat tengkulak Pak? Enggak. Menurut Bapak bagus nggak sih Pak dengan adanya gula semut ini terhadap Bagus. petani? Bagus. Bagusnya seperti apa? Bagusnya yang menguntungkan kalau kelapa yang untuk yang bawah, yang pendek menguntungkan. Oh, kelapanya beda Pak? Beda. Bedanya gimana Pak? Beda yang bawah itu di atas 1 meteran lah. Jadi lebih gampang. Lebih gampang buat buat yang tua, buat anak-anak Bisa ya. bisa. Beda berarti kelapanya. Beda.